beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ternyata memadukan musik tradisional dengan musik modern dapat menghasilkan sebuah harmonisasi yang indah. Ini terbukti dengan keberadaan tendri beta perkusi. Keberadaannya berhasil mencuri perhatian masyarakat, bahkan ditonton ribuan kali. Betul sekali Kak Imran. Lantas bagaimana konsep ini dipandang dari aspek budaya dan bagaimana ide awalnya munculnya tendri beta perkusi ini? Dari Makobrimob Batalion C Pelopor Polda Sulsel, inilah obrolan budaya RRI Net, tonton yang Anda dengar. Program 4 RRI Makassar di 92,5 FM dan RRI Bone melalui 91 FM. Pendengar, pemirsa RRI Net, malam hari ini obrolan budaya RRI Net mengangkat topik kolaborasi seni etnik dan modern. Iya, dan akan sangat menarik topik kita pada malam hari ini. Iya. Dan sebelum kita lebih jauh mengangkat topik yang akan kita perbincangkan, kita simak persembahan dari tendri beta perkusi lewat lagu yang berjudul Ongkona Arempone. Mate choli ni waruwe ritoto baja baja Allah ritoto baja baja
Oh mate joli ni waruwe Ditoto baja-baja Ditoto baja-baja Karya lagi kone Oh macilaka di kembone Napairi bala-bala Napairi bala-bala Napate buana
Luar biasa, kita baru saja menyaksikan sebuah persembahan yang sangat-sangat menarik, Ulfa. Iya, betul sekali Kak Imran. Ternyata dengan memadukan musik modern dengan tradisional bisa menjadi suguhan yang begitu indah ya. Dan menghadirkan warna yang baru begitu ya. Betul sekali, betul sekali. Dan sebelum kita berbincang-bincang, penting bagi kita bersama untuk memperkenalkan narasumber kita. Iya, betul. Dan malam hari ini pendengar telah bersama kami Komandan Batalion C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel Bapak Kompol Nur Ihsan Esos. Assalamualaikum. Selamat malam Pak. Pak Ihsan. Waalaikumsalam, selamat malam. Iya, dan Pak Ihsan tidak sendiri, di samping beliau juga sudah hadir budayawan dan Wasekjen Ikatan Cendekiawan Kedaton Nusantara, Bapak Dr. Haji Andi Muhammad Yushan Tenditapu. Assalamualaikum Puang. Waalaikumsalam dan selamat malam untuk ini. Sehat Puang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, saya ke Pak Danyon terlebih dahulu. Ini sangat menarik ya. Kita baru saja menyaksikan sebuah tayangan yang luar biasa, Pak Ihsan. Bahwa ternyata dengan menghadirkan konsep seperti ini, Pak Ihsan tidak menjadi followers. Tapi ini menjadi trendsetter begitu. Mungkin di setiap satuan banyak sekali grup band. Tapi ini justru menghadirkan sesuatu yang berbeda, yakni perkusi begitu. Dari mana sebenarnya ide awal ini muncul, Pak Ihsan? Ya baik, terima kasih. Jadi untuk Tenri Beta Perkusi ini memang awalnya sudah ada sebelum saya menjabat menjadi komandan batalion. Hanya waktu itu hanya dipersiapkan dalam rangka HUT Brimob. Jadi itu saja, setelah HUT Brimob sudah berhenti. Oke. Tidak ada kegiatan, saya masuk jadi danjon. Kok kenapa ini berhenti? Jadi saya lanjutkan kembali dengan ya beberapa alat yang saya adakan begitu. Awalnya seadanya begitu ya? Awalnya pakai drum itu. Pakai drum? Drum. Begitu. Jadi setelah saya masuk ada beberapa yang saya mengadakan termasuk sound system dan sebagainya untuk lebih maksimal lagi ini grup. Saya maksimalkan gitu. Lantas kok kemudian terfikir gitu untuk kemudian memadukan antara musik modern dengan tradisional? Ya tentunya kita semua berharap kita tidak bisa melupakan budaya. Iya. Jadi dari situ awalnya saya mencoba bagaimana kalau ini tetap kita lanjutkan dengan budaya yang ada, dengan alat musik tradisional, kemudian dipadukan dengan alat-alat musik yang modern gitu. Jadi awalnya ya kita berupaya untuk tetap budaya itu kita angkat. Oke. Pelestarian budaya begitu ya? Baik, dan Pak Ihsan, kami ingin tahu nih, perkusi ini apakah hanya bisa ditampilkan untuk keperluan Polri atau bisa ditampilkan untuk masyarakat umum? Jadi untuk perkusi ini bisa juga ke masyarakat umum karena kita sudah pernah tampil juga pada saat gelaran Gelo, Kar. Nah, itu kita tampil di luar. Kemudian HJB Bone, Hari Jadi Bone kita pernah tampil di museum sana. Dan pernah juga tampil di mana itu yang pasar lama itu, alun-alun sana. Pernah main juga. Jadi kita bukan hanya intern tapi kita coba explore keluar supaya masyarakat tahu. Betul. Saya punya begini. Kalau kemarin-kemarin kan intern saja, sekarang saya coba untuk keluar supaya jadi masyarakat mencoba juga untuk memperkenalkan perkusi ini juga kepada masyarakat Iya. luas dan Iya. Baik. Dan untuk membentuk sebuah perkusi ini tentu tidak mudah. Apalagi suasana hati bisa mempengaruhi permainan mereka, belum lagi pergantian personil. Nah, dari Bapak sendiri bagaimana untuk memotivasi mereka memberikan support untuk perkusi ini agar tetap bisa eksis dan komitmen begitu dengan perkusinya? Ya baik, jadi upaya saya selaku komandan yang pertama yang tadi saya mencoba melengkapi supaya anggota merasa wah ini alat saya udah bagus, masa saya tidak mau main, nggak mau berlatih. Jadi awalnya udah ini saya mainkan dulu, saya coba ganti alat, ganti sound system. Jadi anggota merasa wah ini saya ada perhatian.
Tapi kalau mungkin hanya itu saja terus mungkin wah ini sama saja. Jadi awalnya itu saya ganti supaya merasa wah saya diperhatikan sama komandan saya. Jadi dari situ awalnya. Jadi mereka juga merasa termotivasi Iya. begitu Pak ya? Ya. Oke, baik. Nah, menjadi bagian dari Tendri Beta Perkusi ini kan suatu yang sangat membanggakan Pak Danyon. Iya. Apakah kemudian untuk bisa bergabung dalam Tendri Beta ini ada audisi, ada seleksi yang ketat atau apa persyaratannya sebenarnya? Jadi untuk bisa bergabung di sini memang saya lebih fokus ke kemampuan pribadi. Jadi kalau dari dalam ini dia merasa mau, pasti dia akan tidak ada keberatan mau begini. Iya. Tapi kalau misalnya saya paksakan, kau ikut, pasti hasilnya akan beda. Jadi memang yang anggota yang ada kemauan silahkan ke sini, nanti ada yang ngajar. Alhamdulillah bisa jalan semua dan rata-rata atau semuanya itu kemauan sendiri. Jadi istilahnya saya tidak memaksakan. Gitu. Oke, jadi yang mau punya bakat, ayo gabung begitu Iya, ya? begitu kira-kira. Baik. Dan ini tidak mengganggu aktivitas mereka kan? Tidak, jadi tugas tetap tugas, latihan. Oke. Begitu. Ya, baik. Ini menarik karena ternyata memang banyak sekali anggota dari Brimob Bone yang Iya, sangat Batalion sangat C. bertalenta begitu di Iya, bidang musik betul. ya Ulfa ya, dan juga pemirsa serta sobat budaya. Saya ke Pang Yushan. Pang Yushan, Ya, kita selamat. telah pahami bersama bahwa budaya itu adalah cerminan jati diri kita sebagai bangsa. Ya, benar Yang sekali. menjadi ironi kita saat ini adalah semakin banyak kebudayaan kita yang tergerus oleh perkembangan zaman. Betul. Anak muda sudah terlalu cinta dengan budaya luar, Puang. Betul. Lantas bagaimana sebenarnya peran kita semua untuk bisa menjaga warisan nenek moyang kita, menjaga kebudayaan kita agar tetap lestari? Iya, itulah tanggung jawab kita bersama di era ini. Supaya perlu kita bagi wilayah. Ini tradisional, warisan leluhur, dan ini sudah kolaborasi. Kita tidak ketinggalan di era keduniaan, kenasionalan, lokal pun tetap ada. Ingin saya sampaikan dulu bahwa yang disebut tradisional itu adalah warisan leluhur kita Oke. yang dipelihara turun-temurun sampai generasi sekarang. Di mana letaknya? Di mana letaknya dulu kita adakan seperti itu. Yang tradisi itu, musik tradisi di masa lampau itu, sebenarnya itu adalah kelengkapan upacara adat tradisional di masa lampau, di masa kerajaan. Iya. Itu adalah bahagian dari kelengkapan satu upacara yang sakral. Contoh, ketika hari jadi Bone Matompang Arajang itu harus ada seni tradisional yang kita tampilkan. Bagaimana tradisinya Matompang membersihkan Benda pusaka. benda pusaka kerajaan itu dengan kelengkapan tari tradisional. Iya. Lahirlah serebisu yang ada di situ. Jadi serebisu itu yang diwariskan turun-temurun, itu dulu dilaksanakan bukan di tempat umum, bukan di mana-mana, tapi punya tempat, punya waktu, punya kondisi di mana dipentaskan. Ya, jadi pada hari jadi Bone kita menyaksikan acara Matompang, acara yang sakral, event Bone ini itu harus punya bahagian seni tradisional namanya serebisu. Ya. Kalau tidak ada serebisunya bagaimana? Tidak lengkap. Pelantikan raja-raja di kerajaan Bone di masa lampau, kalau tidak ada kesenian tradisional itu tidak lengkap. Bunyi pasalnya begini. Naya annasangena alantikenge di Bone. Na teduk pitedung pulaweng, na salempang pulaweng, na tapi lamakawa, na pak dua latiari duni, na keteni besi salaga, matupu di tanah bangkalae, na sere bisu, na alu-alu mujangka, makinandri di lawaseng. Nah, itu pasalnya. Kalau tidak begitu cacat pelantikan mangkau itu. Kalau tidak ada kesenian tradisionalnya itu sudah cacat. Karena ada serebisu di situ. Iya, betul. Dan serebisu ada musiknya, Ada musiknya. ada gendangnya begitu ya. Tetapi masih
alat tradisional yang Oke. tidak berbaur bercampur dengan elektrik Elektrik. ini. Ya. Lain lagi, misalnya pada acara-acara pelantikan raja, acara-acara matompang pembersihan kerajaan, acara pandemi seperti ini. Kalau dulu ada namanya itu di masa kerajaan, lele saye. Iya. Ada Lele wabah saye ya. itu sama dengan sekarang, itu pandemi penyakit yang mewabah di kerajaan Bone dulu itu. Iya. Lele saye. Sehingga aturan-aturan adat di kerajaan itu ada yang mengatur, diatur. Sama sekarang, jangan terlalu banyak turun, jangan terlalu banyak berbaur dengan ini. Sama, Jaga jarak. sama. Tapi kalau dulu itu namanya bukan corona, tetapi juli talua. Ya, tiba-tiba meloton dan sebagainya. Itu namanya sai. Iya. Jadi dulu sebelum ada corona itu di kerajaan Bone itu sudah kenal kita namanya wabah. Iya. Cuma istilahnya berbeda. Nah, kembali saya ke tradisional itu. Jadi kesenian tradisional ini sekarang bukan saja kita pakai di acara-acara sakral. Ada acara namanya penjemputan kerajaan Bali Boco. Nah, itu kita pakai penjemputan, namanya alusu, tari alusu yang diperagakan oleh para andi-andi Soraja. Dulu itu kalau ada kerajaan kerajaan Goa yang masuk ke Bone, namanya Matelung Pocoy, dianggap kerajaan yang seimbang, maka diadakan pula kesenian tradisional. Para andi-andi di Soraja itu membawa alusu menjemput tamu Bali Boco itu. Nah, sekarang di era modern itu tamu-tamu negara, tamu-tamu pusat, tamu provinsi, tamu daerah yang diterima secara resmi. Nah, Pak Kapolri sudah beberapa kali, Pak Kapolda sudah beberapa kali, bahkan kami suguhkan gelar adat kepada beliau, ya. Pak Komandan juga hadir itu. Nah, jadi itulah bagian-bagian yang diperankan di seni tradisional di masa lampau. Nah, sekarang begini, datanglah alat yang modern, yang bagus. Di masa generasi sekarang ada elektrik, ada gitar yang bagus dan sebagainya ini. Ini memang seharusnya harus dikolaborasi. Mengapa? Saya dengar tadi bahwa generasi di masa sekarang ini juga tidak mau ketinggalan kalau keluar. Jadi kalau kita keluar itu harus juga kita menyesuaikan bahwa kita ini mengerti juga dengan kesenian-kesenian yang modern. Bukan hanya tradisi yang kita mengerti. Jadi di Bone ini kami syukur sekali ada komandan yang bisa mengkolaborasi antara alat tradisi dan alat modern sehingga di suatu saat ini bisa ditampilkan di tengah-tengah umum seperti Hari Jadi Bone. Nah, ini sudah lumayan ini. Ya, kebetulan saya pemain musik juga di masa lampau. Baik, saya tahu, Puang, saya tahu. Jadi saya senang sekali. Saya kira itu Ananda yang bisa saya ilustrasikan untuk sementara. Baik, Puang. Dan seperti yang dikatakan tadi, Puang, bahwa seni tradisional ini memang tidak bisa lepas begitu ya dari kegiatan-kegiatan adat, karena memang serasa tidak lengkap rasanya jika seni tradisional ini tidak ditampilkan, Puang. Ya, betul. Iya. Bahkan pelantikan raja itu iya. cacat hukum. Karena itu pasal yang berbunyi begitu. Tanpa tradisional kesenian ini, maka pelantikannya itu cacat. Iya. Dan di era saat ini, Puang, bagaimana Puang melihat eksistensi seni tradisional? Apakah sudah mulai tidak begitu dilirik oleh generasi muda atau seperti apa, Puang, melihatnya? Jadi karena kebetulan saya juga ditunjuk di-SK-kan oleh Bupati ini di Bone ini sebagai staf ahli kebudayaan. Kalau ada peneliti, kalau ada itu mencerahkan apa yang begini-beginian ini, saya ingin menyampaikan bahwa kesenian tradisional di Bone ini perlu dibagi wilayah, yang mana acara kita mau hanya kesenian tradisional
toh sebagai jati diri di era masa lampau. Itu Iya. tidak boleh ditinggalkan. Kemudian era kedua ini kita harus tahu dan kita harus mengerti bahwa jangan kita hanya mengerti kesenian tradisi saja. Karena ini hanya berlaku di acara-acara sakral seperti Iya. yang saya bilang tadi. Ya, syukurlah ada komandan ini bisa mengkolaborasi sehingga generasi sekarang itu rasanya juga pemerhati musik dan Iya. ingin belajar musik. Cuma saya sarankan sedikit bahwa generasi sekarang itu harus tahu membedakan Iya. bahwa ini kolaborasi modern dan ini tradisional jati diri kita di masa lampau yang diangkat sebagai seni sakral yang menjadi kelengkapan upacara sakral di masa lampau. Baik. Oke, Wah. ternyata begitu Ulfa Iya. dan Iya. juga pemirsa bahwa ternyata dari zaman dulu memang seni itu selalu ada dalam filosofi keberadaan kerajaan Bone begitu ya sampai sekarang. begitu ya, Sampai sekarang. Iya. Baik pemirsa RRI Net, pendengar RRI dan juga Sobat Budaya, kita akan segera melanjutkan obrolan seru ini. Namun kita simak dulu beberapa pesan-pesan berikut. Tetap bersama kami di obrolan budaya RRI Net. Tonton yang Anda dengar. Kakek, Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak? mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk. Enggak. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil, tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Belajar di Pro2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya
datang dari negeri sana hingga sampai ke Indonesia. Biasakan mencuci tangan, hindari berkumpul di keramaian, jaga jarak agar tetap aman, masker pun jangan dilupakan. Di rumah saja, di rumah saja, di rumah saja, kamu di rumah saja, biar kami yang kerja, kamu tetap di rumah, biar kami yang kerja. Dengarkan maklumat Kapolri dan patuhi himbauan kami agar pandemi corona ini segera usai dan terlalui. Jaga diri dan keluarga, virus corona tak kenal usia. Semoga Ramadan tahun ini dapat berkah dari Sang Ilahi. Terima kasih pada semua yang telah mendukung pemerintah dalam mencegah virus corona demi kebaikan kita semua. Senantiasa panjatkan doa, mengharapkan ridha dari kuasa. Semoga rahmatnya tercurahkan demi kebaikan kita semua. Sobat Budaya, dimanapun Anda berada, saat ini kita masih bersama di obrolan budaya RRI Net, tonton yang Anda dengar. Dan baru saja kita saksikan bersama sebuah penampilan yang memukau, masih dari Tendri Beta Perkusi, Iya. lewat lagu yang berjudul Ramadan Ramadan Tiba. Tiba. Ini lagu yang dipopulerkan oleh Opik, tapi kemudian diaransemen dan dibuat liriknya dengan penuh nilai-nilai edukasi, Ulfa. Iya. Jadi ada banyak pesan di situ, termasuk pesan kesehatan. Iya. Saya penasaran gitu dengan Pak Danyon, kok bisa gitu kepikiran mengangkat lagu ini dengan pesan-pesan tertentu. Gimana ceritanya sih Pak Danyon? Ya baik, jadi awalnya kenapa saya sampai bikin lagu begini, memang yang pertama saya ada perintah dari Bapak Danjan Brimob. Silakan masing-masing batalion berkreasi membuat himbauan, terserah mau lewat apa. Nah, saya punya perkusi, jadi saya menghimbaunya ini pakai perkusi. Brilian sekali. Brilian. Ya. Brilian sekali. Kemudian yang kedua, kenapa saya pilih lagu itu? Pas perintah itu memang menjelang Ramadan. Oh iya, iya. Jadi momennya kayaknya pas ya. Pas momennya menjelang Ramadan. Jadi kayaknya pas ini lagu ini. Jadi saya perintahkan tim perkusi, coba silahkan ini liriknya dirubah yang isinya himbauan tentang pencegahan COVID-19. Jadi ini lumayan saya kerja nggak begitu lama itu, 3 hari saja saya rubah liriknya, aransemen. Alhamdulillah jadi 3 hari. Luar biasa, hanya 3 hari gitu 3 ya. hari. 3 hari. Dan sangat menarik ya Ulfa ya, karena Iya. memang ada nilai kesehatan di situ gitu. Dan ini cara yang cukup menarik juga Kak Imran ya, untuk memperkenalkan kepada masyarakat melalui lagu. Aha. Kita tahu musik kan bahasa yang universal Betul. untuk semua kalangan dan Betul. bisa diterima semua kalangan. Sangat mudah diterima oleh semua kalangan. Baik. Nah, kemudian apakah memang setiap membuat persembahan, Tendri Beta Perkusi ini selalu punya misi menyampaikan pesan-pesan tertentu, Pak Iksan? Ya, awalnya kita ada begitu, menyampaikan pesan-pesan tertentu khususnya di masa pandemi. Jadi rata-rata kita punya lagu itu pesan masalah pandemi. Iya. Yang pertama yang Ramadan Tiba, kemudian saya sambung lagi ada
jangan mudik, karena kan memang ada pesan dari pemerintah, Betul. jangan mudik. Nah, saya Di bikin rumah lagu juga saja. jangan mudik. Jadi jangan mudik ini saya bikin 2 versi. Oke. Ada full Bugis dan 1 Indonesia. Jadi supaya yang Bugis bisa daerah Nikmatinya. bisa nikmati bahasa Bugis, yang nasional ya saya bikin juga bahasa Indonesia. Jadi itu awalnya dari situ. Kemudian yang berikutnya lagu saya yang saya bikin isinya penyemangat anggota di lapangan. Iya. Jadi di luar pesan lagi tuh, tapi penyemangat. Betul. Supaya kita bertugas di lapangan semangat. Ini Betul. lagunya. Oke. Ya. Luar biasa ya pesannya. Ya. Jangan-jangan diam-diam Pak Komandan ini memang punya bakat untuk menciptakan lagu. Bisa jadi, bisa jadi. Dilampiaskan di sini ya, di Iya. tenda perkusi begitu ya. Akhirnya ada wadahnya begitu komandannya. Baik, Sobat Budaya, saya ke Puang Yushan sekarang. Puang Yushan tadi sudah kita saksikan bersama penampilan tendri beta perkusi. Apakah kemudian dengan memadukan musik tradisional dengan modern itu menjadi solusi bagaimana melestarikan nilai-nilai budaya dan warisan budaya kita? Betul sekali, karena saya melihat alat yang tampil ini sudah memang betul pembauran kolaborasi dari tradisi dan modern. Gendang dengan yang di atas itu, kalau di Bone ini yang di atas dari bambu itu memang sudah lama. Kalau dulu lahirnya yang seperti ini itu di Arung Pondre, sekarang Kecamatan Pondre. Mengapa? Karena di sana itu ada perburuan rusa. Ada menjaga padi-padi dan sebagainya. Sehingga di Kerajaan Bone ini ada bahagian yang sudah punya alat seperti itu yang tidak boleh kita lupakan. Ini sudah lestari. Gendang ini ada. Gendang ini sudah ada sebelum masuk Islam. Gendang yang ada dulu sebelum masuk Islam itu gendangnya gendang Sandro namanya. Tetapi setelah masuk Islam disimpanlah gendang itu di masjid. Gendang Masjid namanya. Ya. Jadi beduk begitu ya? Betul. Ditampilkan di acara-acara upacara yang sakral tradisional itu terjadilah musik tradisi yang menjadi kelengkapan upacara-upacara adat. Benar sekali ini. Ada gitar elektrik, ada pembauran dengan tam-tam dan sebagainya. Dan kita ini di Bone, saya sebagai yang tua di sini di Bone, sangat senang sekali karena generasi kita ini tetap ada tradisinya, ada modernnya, berbaur dengan modernnya. Kita tidak hilang, bukan hanya di Bone, bukan hanya di provinsi, tetapi sudah menasional. Kalau perlu mempusan mendunia, ya, mengapa tidak bisa ditampilkan di Belanda? Rindu sekali yang seperti ini. Modernnya ada, tradisinya ada. Ya, ini rindu sekali. Sampai di Belanda itu ada aksara-aksara Bugis dan ingin juga menampilkan jati diri daripada orang Bugis. Mengapa? Kebesaran yang ada di sana itu bukan bahasa Inggris, bukan bahasa tapi bahasa Bugis. Sulawesi Selatan, bukan bahasa Makassar, bukan bahasa Toraja, bahasa Bugis. Bone, pole nak palele windru, tudu tendre pak kita, si padana silgise 27 meter yang menjadi tema di Universitas Leiden itu di Belanda. Oleh sebab itu di sana senang sekali dengan kesenian-kesenian yang berbau Bugis. Luar biasa jadi kesana dulu kita menjelaskan bahwa di Bugis itu ada keseniannya, ada teaternya, ada permainan rakyat macam-macam. Dan ini kita sudah syukur di Bone ini kapan kita perlukan, kapan tampil dan sudah sering tampil. Brimob itu bukan hanya ini, dibentuk teater pengaturan pengamanan yang lalu di lapangan itu sudah Brimob. Kalau saya tidak salah Andi Saipul. Andi Saipul, wakil saya. Saya selalu sama-sama dengan beliau mengatur di lapangan dulu itu. Betul. Itu peranannya Brimob. Terlibat ya? Iya, bagus. Dalam prosesi HJB kemarin. Betul. Jadi itu yang sementara saya bisa ungkap. Baik. Dan Puang, kita melihat nih dengan adanya inovasi menggabungkan antara musik tradisional dengan
musik modern dalam perkusi ini, apakah bisa menjadi salah satu cara untuk mempertahankan potensi kedaerahan kita? Nah, ini sudah jelas sekali dan Komandan tadi sudah banyak menyampaikan tentang itu, bahwa generasi sekarang ini bukan hanya mau menampilkan jati diri saja, tapi ingin juga mencapai era-era modern ini supaya jangan ketinggalan. Iya, betul. Oleh sebab itu lahirlah ini kolaborasi. Mana tradisinya di situ sudah ada, mana modernnya itu lihat di sana, mana lagu-lagunya sudah di aransemen. Kalau tari di masa lampau itu tidak ada aturannya, jadi bisa sere namanya, mulai jam 7 sampai subuh, tidak ada waktu. Nanti dibentuk koreografer itu ada, Andi Indonesia ada Munarsyana Jamuddin, baru berbentuk tari. Jadi tradisional itu tidak diatur oleh waktu, tidak diatur komposisi, tetapi diatur oleh kondisi. Musik, iya. Kondisi. Oh, kondisi. Ya. Sekarang sudah berbentuk tari, sudah diatur oleh koreografer, di aransemen oleh Komandan. Ini sudah lahir yang seperti ini. Iya. Dan kita syukur insya Allah pada hari jadi Bone nanti ini, kalau jadi hari jadi Bone ini, itu tidak sempurna juga kalau tidak ada bahagian-bahagian yang bisa Betul. memberikan semangat kepada Betul. kita untuk melupakan COVID itu. Nah ini syukur kita, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Nah, ada beberapa lagu yang diaransemen dengan menggunakan bahasa Bugis, Bang. Lantas hal-hal apa lagi nih yang perlu dilakukan oleh Tendri Beta Perkusi untuk kemudian terus menjaga nilai-nilai budaya ke depan? Betul sekali. Jadi pernah saya memberikan pencerahan kepada ananda-ananda saya itu yang sering mencipta lagu, bahwa membuat lagu bahasa Bugis, bahasa daerah itu dilirik juga, dilihat juga nilai sastranya, nilai bahasanya, sehingga orang-orang yang mendengar itu mengatakan bahwa oh ini nilai sastranya juga tinggi. Jangan yang muncul bahasa pasarannya itu yang banyak. Seperti konsumsi yang saya biasa dengar di mobil itu, janda tak pure-pure, janda si sebut telur ratu. Itu nilai sastranya itu tidak memenuhi adat kita itu. Masukkan Pak Iksan ya. Jadi Komandan punya aransemen itu tentu sudah dilihat itu, oh ini nilai sastranya bagus. Dapat diterima oleh seluruh lapisan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Puang. Dan pemirsa serta sobat budaya dimanapun Anda berada, semakin menarik saja perbincangan kita di malam hari ini, dan kita rehat sejenak. Obrolan budaya RRI.net segera kembali. Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil, tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Belajar di Pro2 Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Sobat Budaya, masih bersama kami di obrolan budaya RRI.net, tonton yang Anda dengar. Dan tak terasa kita sudah berada di akhir kebersamaan kita di obrolan budaya RRI.net malam hari ini.
Dan kita langsung ke Pak Danyon terlebih dahulu. Terakhir Pak Danyon, closing statement apa yang ingin Bapak sampaikan pada momentum malam hari ini terkait dengan topik yang kita angkat, yakni kolaborasi seni etnik dan modern. Ya baik, terima kasih. Pada sesi akhir ini tentunya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolda dan tentunya dari RRI, sehingga mudah-mudahan tender berita perkusi saya akan semakin bisa dilihat, semakin bisa dinikmati oleh banyak orang, dan tentunya masih bisa eksis lagi. Demikian. Wah, ini mengharukan sekali begitu ya, saya sampai tergugah begitu. Iya. Ini menjadi sebuah kesyukuran soalnya Ulfa, bahwa berkontribusi dalam pelestarian nilai-nilai budaya itu adalah sesuatu yang sangat membanggakan begitu, dan ini yang telah dilakukan oleh Danyon Brimob Batalion C Pelopor ini. Dan tidak heran Kak Imran ya, jika tender beta perkusi ini direspon begitu baik, bahkan sampai ke nasional begitu dikenal, karena memang diawali dengan niat yang tulus. Betul, betul. Jadi berangkat dari niat yang tulus, insya Allah akan datang ketulusan yang lain gitu ya. Baik, terakhir Puang, Yushan silakan closing statement Puang. Saya sangat menggarisbawahi bahwa niatnya komandan yang tulus berjalan dengan mulus. Ini. Betul. Jadi pesan-pesan kami inilah yang mewakili Bugis Bone di tempat-tempat keramaian, di tempat-tempat dibutuhkan, bahkan di provinsi, di nasional, kalau perlu mendunia. Mengapa? Karena banyak orang-orang Bugis di mana-mana saja itu, di pelosok, di desa, di kota, di provinsi, di pusat, semua ada orang Bugisnya. Dan ini ada jati diri orang Bugis yang tergabung di kolaborasi kesenian ini. Di sana sudah lihat, jadi begitu dibawa kemana-mana, pasti orang tahu bahwa itu kesenian Bugis. Alat seni tradisi dari Bugis ada, kemudian dikolaborasi dengan modern dan sebagainya. Wah, ini sudah lengkap, dan ini menjadi idaman generasi sekarang itu, jati dirinya tidak melupas. Kemudian tidak ketinggalan di modern. Nah, inilah gagasan dari komandan yang kita banggakan. Saya selaku tokoh adat di Bone ini sangat bersyukur dengan adanya gagasan seperti ini. Terima kasih Ananda, terima kasih komandan. Terima kasih Puan, terima kasih Komandan, luar biasa perbincangan kita. Dan semoga saja ada value, ada nilai yang bisa kita peroleh dari obrolan budaya kali ini. Betul, dan tugas kita bersama untuk bersama-sama menjaga kebudayaan kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Begitu ya. Dan dari Makobrimob Batalion C Pelopor, saya Imran. Saya Ulfa. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan waktu di obrolan budaya RRI Net. Tonton yang Anda dengar. Selamat malam.
Sawani kutuli manawa-nawa Bae gak tau dek namang kali gak ada Na turusi elok na Dena pake masker na Na seni jagoan